Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pipin Indarini dengan NIM 16014200095. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau membuat tutorial menggunakan Bandicam. Yang pertama ini sudah saya record menggunakan Bandicam. Pada kolom ini tuh saya udah saya blok dari pojok kiri atas sampai pojok kiri bawah. Oke, untuk selanjutnya untuk setting di video dan di mikrofon juga sudah saya setting. Lanjut saya akan mempresentasikan PPT. Oke, saya mulai yang pertama, yakni mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Oke, pengertian kepemimpinan dan pemimpin. Pengertian kepemimpinan adalah ilmu dan seni untuk mempengaruhi dan mengarahkan orang, bawahan, pengikut, pendukung dengan cara membangun kepatuhan, kesetiaan, kepercayaan, hormat, dan bekerja sama dengan penuh semangat untuk mencapai tujuan organisasi. Yang B, pengertian pemimpin. Pemimpin adalah orang yang memimpin, orang yang memegang tangan sambil berjalan untuk menuntun, menunjukkan jalan orang yang dipimpin. Orang yang menunjukkan jalan dalam arti yaitu orang yang melatih, mendidik, mengajari supaya akhirnya dapat mengerjakan sendiri. Fungsi dan tugas pemimpin adalah yang pertama, membangkitkan kepercayaan dan loyalitas bawahan, mengkomunikasikan gagasan kepada orang lain, mempengaruhi orang lain, mengkoordinasi sejumlah kegiatan. Fungsi seorang pemimpin yakni menciptakan perubahan secara efektif di dalam penampilan kelompok, menggerakkan orang lain sehingga secara sadar orang lain tersebut melakukan apa yang dikehendaki oleh pemimpin. Oke, selanjutnya keberhasilan pemimpin dalam prestasi organisasi yakni tercapainya tujuan kelompok, pertumbuhan kelompok, bawahan merasa puas terhadap pemimpin, bawahan merasa bertanggung jawab terhadap tujuan kelompok, dan juga kemajuan kelompok menghadapi krisis. Untuk keberhasilan pembinaan yaitu siap bawahan terhadap pemimpin dan juga sikap pemimpin terhadap bawahan. Lanjut untuk gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. Terdapat 3 pendekatan utama. Yang pertama, pendekatan sifat. Kedua, pendekatan perilaku. Nah, dalam pendekatan perilaku ini ada beberapa gaya kepemimpinan menggunakan pendekatan. Yaitu pertama, studi kepemimpinan Universitas Ohio. Yang kedua, studi Universitas Michigan. Yang ketiga, jaringan manajemen. Yang keempat, sistem kepemimpinan Likert. Yang ketiga, pendekatan situasional. Ada beberapa studi kepemimpinan yang menggunakan pendekatan ini, yaitu pertama, teori kepemimpinan kontingensi, kedua, teori kepemimpinan 3 dimensi, yang ketiga, teori kepemimpinan situasional. Lanjut untuk kepemimpinan dalam peningkatan kinerja. Peran kinerja kepemimpinan menjadi perhatian yang sangat penting dalam hal manajemen berorganisasi sekolah. Kepala sekolah harus memiliki kemampuan yaitu yang pertama, pembinaan disiplin. Adapun beberapa strategi untuk pembinaan disiplin yaitu konsep diri, keterampilan berkomunikasi, konsekuensi logis, klarifikasi nilai, latihan keefektifan pemimpin, terapi realitas. Yang kedua, pembangkitan motivasi. Adapun dorongan untuk mendorong seseorang berbuat sesuatu dikemukakan dalam teori yaitu teori Maslow, mencakup 5 kategori antara lain kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang, kebutuhan akan rasa harga diri, kebutuhan akan aktualisasi diri, dan teori prestasi MC Selilen antara lain kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan untuk berafiliasi, kebutuhan kekuasaan. Yang ketiga adalah penghargaan. Penghargaan akan bermakna apabila dikaitkan dengan prestasi pegawai sehingga setiap pegawai memiliki peluang untuk meraihnya. Oke. Lanjut, untuk status dan peran kepala sekolah berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan keputusan nomor 0296 tahun 1996, kepala sekolah adalah guru yang memperoleh tambahan tugas untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan sekolah. Masa tugas kepala sekolah adalah 4 tahun yang dapat diperpanjang 1 kali masa tugas. Kepala sekolah selain memimpin penyelenggaraan pendidikan di sekolah, juga berperan atau berfungsi sebagai pendidik, manajemen, administrator, supervisor, pemimpin, pembaharu, dan pembangkit minat. Oke, next.
Tugas kepala sekolah. Dalam rangka melaksanakan tugas atau fungsinya, kepala sekolah memiliki tugas-tugas antara lain yang pertama sebagai pendidik, yaitu bertugas membimbing guru, pegawai, siswa, mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek, menjadi contoh dalam proses pembelajaran, menjadi manajer, bertugas menyusun program, menyusun perorganisasian sekolah, menggerakkan staf, mengoptimalkan sumber daya sekolah, mengendalikan kegiatan. Yang ketiga, sebagai administrator, bertugas mengelola administrasi, KBM, BK, kesiswaan ketenagaan, keuangan, sarpras, dan persuratan. Yang keempat, sebagai supervisor, bertugas menyusun program supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil supervisi. Yang kelima, sebagai pemimpin, yakni kepala sekolah bertugas menyusun dan mensosialisasikan visi misi sekolah program, mengambil keputusan, komunikasi. Yang keenam, sebagai pembaharu, kepala sekolah bertugas mencari dan melakukan pembaruan dalam berbagai aspek, mendorong guru, staf, dan orang tua untuk memahami dan memberikan dukungan terhadap pembaruan. Yang ketujuh, sebagai pembangkit minat atau motivator, bertugas untuk menyihir lingkungan kerja, suasana kerja, membangun prinsip penghargaan dan hukuman. Oke, selanjutnya, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Beberapa kriteria yang harus dimiliki kepala sekolah dalam sistem kepemimpinan, yaitu yang pertama, mampu mendayagunakan guru-guru untuk melaksanakan program pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. Yang kedua, dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Yang ketiga, mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. Yang keempat, berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain. Yang kelima, bekerja dengan tim manajemen. Yang keenam, berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Mungkin demikian dari presentasi mengenai kepemimpinan kepala sekolah. Lanjut untuk menghentikan record dari Bandicam, yakni tinggal menekan tombol merah ini, yaitu berhenti merekam. Begitu mungkin demikian dari presentasi saya dan tutorial saya. Apabila ada salah pengucapan dan juga salah untuk kata, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.